Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Salam bela negara. Alhamdulillah pagi ini kita punya tamu spesial. Dan kita itu akan mendiskusikan juga ada hal yang sangat spesial. Mungkin kita kenalan dulu ya. Saya Nugroho Adi Sasongko, saya periset dari BRIN dan juga dosen di Universitas Pertahanan. Mungkin kita kenalan ke narasumber yang sangat penting-penting nih terkait dengan diskusi kita hari ini. Mungkin pertama Prof. Kadarsa. Selamat pagi, Prof. Pagi. Beliau menyediakan tempat ruang untuk pagi ini di Trisakti. Terima kasih Prof sudah menyediakan fasilitas ini, sangat menarik ruangannya. Bisa podcast sering-sering ke sini nih. Kemudian narasumber kedua kita adalah Prof. Dr. Octavian. Selamat pagi Prof dari Rektor Universitas Pertahanan. Kemudian dan juga Kakak Doni. Kakak Doni adalah Ketua Ikatan Alumni Trisakti. Terima kasih Kakak Nugroho. Selamat pagi. Dan beliau adalah juga baru terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner Informasi di Kominfo. Nah, ini menarik nih. Ada ahli teknik industri, ada ahli pertahanan, dan ahli informasi komunikasi. Nah, topik kita kali ini adalah blockchain. Nah, blockchain ini menarik nih. Tadi saya mau nanya langsung tentang blockchain, tapi saya nanya dulu tentang ini, experience Pak Rektor nih terkait dengan teknik industri. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah Pak Rektor tuh, bukan teknik industri, seni justru malah. Pak Rektor ini memimpin workshop program pencarian bakat potensi kreatif dalam bidang seni rupa dan desain di ITB 2011. Nah, bisa ceritakan tentang aktivitas tersebut dan mungkin bisa related dengan Ghazali Everyday, Prof. Nah, ini kan kekinian ini. Itu memang acara 11 tahun yang lalu, ya. Tahun 2011. Saat itu sedang ramai diperbincangkan tentang ekonomi kreatif. Contohnya waktu itu di Inggris, GDP pemerintah Inggris itu 18% dari industri kreatif. Demikian juga Korea. Indonesia saat itu baru 7%. Artinya kalau mau meningkatkan ke 18 harus nambah 11% lagi potensi industri kreatif. Ekivalen dengan uang sekitar 200 triliun rupiah saat itu. Nah, artinya kita saat itu memerlukan talent-talent generasi muda yang bisa masuk kepada area industri kreatif. Oleh karena itu, waktu itu kita lakukan workshop tentang pencarian bakat, bagaimana sih menjaring calon-calon anak-anak muda yang punya kreativitas. Nah, kebetulan waktu itu dimulailah ujian masuk SNMPTN lewat jalur rapot. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang ke desain, ke seni supaya bisa terjaring juga potensinya? Masuklah dalam FGD tersebut, maka muncullah ide, dibuatlah portofolio. Jadi dengan portofolio itu kita bisa menjaring anak-anak yang punya bakat seni, bakat kreativitas. Kenapa? Karena dalam portofolio track recordnya itu tercatat dan tercantum semuanya. Okay. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ghazali Everyday ini menarik. Itu kan terkait dengan NFT. Yeah. NFT ya, itu non-fungible token. Yeah. Nah, ini menarik. Ghazali ini termasuk salah satu contoh generasi muda yang punya kreativitas tinggi, berani tampil beda. Oke. Okay. Ketika tampil beda maka publik akan lebih tertarik. Maka di situ dapatlah uang banyak dia dari NFT tadi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah creativity dan tampil beda. Oke. Ternyata inovasi juga hubungannya sama transformasi digital juga penting ya ke depannya. Sangat-sangat penting. Oke. Ya. Makasih Prof. Nah, ini mungkin lanjut ke narasumber kita kedua adalah Pak Rektor, Pak Profesor Dr. Octavian, Rektor Unhan. Saya mau nanya satu hal nih Prof. Banyak transformasi besar terjadi di Unhan selama Bapak memimpin sebagai Rektor Unhan. Di antaranya Unhan memiliki program studi baru S1, S2, dan S3 dan sangat korespon terhadap kebutuhan konstelasi pertahanan Indonesia di tatanan dunia baru. Nah, mungkin bisa relate sama pertanyaan dengan Prof. Kadarsa tadi tentang kreativitas, inovasi, transformasi digital, dan program-program studi yang baru-baru didirikan akhir-akhir ini di Unhan terkait dengan tatanan dunia baru. Mungkin Pak Rektor bisa sedikit kolaborasi. Iya, terima kasih Pak Nugroho. Jadi tatanan dunia baru ini kan 2 tahun terakhir juga sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Maka memang penting sekali kita menyiapkan yang namanya biodefense.
biodefense. Nah, ini adalah tulang punggungnya adalah dokter militer. Maka Unhan sejak 2020 itu memang membuka program S1 untuk kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya. Pertamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dokter-dokter di lingkungan TNI. Namun demikian, dokter-dokter ini juga bisa nanti ditugaskan di luar struktur TNI. Selain itu, tatanan dunia baru juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Nah, oleh sebab itu Unhan juga memperkuat program-program studi yang terkait dengan STEM. Ya, jadi untuk science, teknologi, engineering, and matematik. Maka memang saat ini di Unhan diperkuat oleh basis matematika militer, kemudian juga statistik untuk pertahanan. Nah, ini program-program yang memang nantinya ditujukan memenuhi kebutuhan dari TNI sendiri. Bahkan juga untuk program D3 yang untuk vokasi ini juga sudah dibuka dan bulan lalu diresmikan oleh Presiden kampusnya. Nah, ini adalah sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya yang di lingkungan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Octavian. Ini sangat menarik ya diskusinya. Dari dua rektor kita hari ini, beliau Pak Kadasa menjelaskan tentang inovasi kreativitas anak-anak muda masa kini, ya mungkin juga mahasiswa Trisakti dan Ikatan Alumni Universitas Trisakti banyak terlibat di dalam kreatif digital ya saat ini. Dan satu lagi tak kalah menarik adalah Pak Rektor Unhan, Pak Profesor Dr. Octavian menjelaskan tentang tatanan dunia baru dan program-program studi baru di Unhan S1, S2, dan S3 untuk mendukung transformasi digital ke depan dan pertahanan tentunya. Nah, ini kita punya narasumber lagi yang lain adalah Kakak Doni, Ketua Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Mungkin related dengan tadi pertanyaan ke Prof. Kadarsah dan Prof. Octavian terkait dengan transformasi digital, kreativitas, dan mungkin bisa direlated dengan informasi dan komunikasi. Kan Prof. Pak Doni itu sekarang menjabat sebagai komisioner komisioner informasi di Kominfo. Mungkin bisa sedikit related dengan pertanyaan tadi, Pak Doni. Oke, terima kasih Pak Dr. Nugroho. Jadi kalau namanya informasi itu mungkin Pak Rektor Unhan dan Pak Rektor Trisakti, informasi itu sudah zaman Sun Tzu dulu. Jadi kalau saya ini mengikuti, kebetulan saya dosen, Kepala Pusat Studi Ketahanan Energi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia juga. Sebenarnya kalau informasi itu sudah sejak zaman dulu. Hanya sekarang ini tadi seperti kita diskusi awal itu ada big data dan sebagainya. Nah, Sun Tzu itu juga mengatakan kalau kita ini sudah informasi kita itu mumpuni, ya kita pasti akan menang di segala peperangan. Jadi kalau Sun Tzu itu teori Sun Tzu yang terkenal kan kenali dirimu, ya, kenali lingkunganmu dan kenali kompetitormu gitu, bukan musuh lah, kompetitormu. Jadi kalau informasi ini bisa dikemas ya dengan baik, saya yakin tadi sipil militer ini akan apapun medannya, mau medannya sipil mau medan militer, orang yang banyak informasi ya, tapi informasinya terukur gitu, Pak Nugroho, informasinya terukur lah. Bahayanya itu satu sekarang, kita ini banyak tsunami informasi kalau saya bilang. Ada tsunami, ya, tsunami informasi itu informasi banyak sekali. Tadi saya mengatakan kalau kita punya banyak informasi kita bagus, tapi kalau terlalu banyak juga nggak bagus, begitu. Terlalu sedikit tidak bagus, begitulah. Inilah yang mungkin nanti kalau di komisioner informasi sebenarnya ngurusi masalah sengketa publik. Jadi kalau di kementerian dan lembaga ini kan menggunakan uang rakyat, APBN dan APBD. Kalau di Komisi Informasi Daerah, jadi ya memberikan informasi ke publik yang benar lah gitu ya, mau dibuka atau ditutup. Nah tadi Pak Rektor Unhan udah lugas mengatakan ada di militer, ada kedokteran militer. Nah kalau tugasnya komisioner informasi ini kita tinggal tanya ke kementerian lembaga, informasinya mau dibuka atau ditutup, jangan yang ditutup dibuka dan yang dibuka ditutup gitu kan. Nah, ini itu saja. Jadi nanti ke publik kita juga mau mengukur engagement rate-nya antara pihak pemerintah ini ke mana publik dan ke
badan publik. Saya kira itu. Oke, makasih. Nah ini menarik nih, Pak Rektor Trisakti menjelaskan tentang kreatif digital. Pak Rektor Unhan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi cyber digital untuk pertahanan, dan satu lagi Pak Kakak Doni, maaf, menjelaskan tentang transparansi data dan traceability data. Nah ini masing-masing ada hubungannya di blockchain. Mungkin Prof. Kadarsa bisa sedikit menjelaskan lagi tentang kreatif digital di Trisakti, khususnya di mahasiswa dan dosen-dosen saat ini. Iya, betul sekali. Di Trisakti kita punya inkubator bisnis, kita juga punya banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana menghasilkan para startup, entrepreneur baru. Contohnya kita kerjasama dengan Wadhwani Foundation dari Amerika dan pusatnya ada di India. Itu ada suatu sesi seperti kuliah di mana anak-anak itu dikasih pembekalan bagaimana sejak awal sampai ujung itu bisa menjadi seorang entrepreneur baru. Nah, hal yang menarik adalah lebih kurang 3 bulan yang lalu saya sempat mengundang Presiden NUS Singapura ke Dewan Pendidikan Tinggi, dan setelah itu saya undang juga presidennya atau rektornya IIT India Delhi ke Dewan Pendidikan Tinggi. Ada yang menarik ketika saya tanya kepada dua pak tadi. Di NUS misalkan, beliau mengatakan ada startup juga yang dihasilkan. Saya tanya, mayoritas itu startup entrepreneur baru di bidang apa? Beliau bilang 90% digital. Lalu ketika 2 minggu kemudian saya undang yang dari rektornya India. Bagaimana dengan entrepreneur baru Anda yang digital? Mayoritas bergerak di bidang e-commerce. Nah, oleh karena itu di Trisakti pun saya melihat bahwa selama ini kita punya berbagai kegiatan yang sudah mengarah pada entrepreneur digital. Bahkan ada juga bukan hanya entrepreneur digital tapi juga terkait dengan environment. Bagaimana memanfaatkan sampah. Sampah itu yang tadinya di-collecting secara manual nanti secara digital. Kemudian juga bagaimana plastik nanti di-collect. Nah, semuanya kalau berbasis digital itu bisa terproses dengan lebih cepat. Kenapa? Karena semuanya sudah dikasih coding di dalam masing-masing objek itu. Nah, oleh karena itu Trisakti, saya sangat bangga dengan Trisakti karena selama ini sudah banyak alumni yang menjadi entrepreneur. Di dalamnya kegiatan menghasilkan entrepreneur pun banyak sekali yang dilakukan lintas disiplin. Ada yang dari FTI, seni rupa, dari teknik lingkungan dan semuanya. Nah, oleh karena itu dengan bergerak lintas disiplin dan bantuan teknologi digital, ini akan menciptakan entrepreneur yang lebih luas dan lebih banyak. Jadi itu saya bangga lihat Trisakti, kawan-kawan sangat semangat maju, adik-adik mahasiswa juga sangat semangat maju, dan dikasih contoh oleh alumninya yang juga sudah membuktikan sebagai para entrepreneur. Jadi itu. Ya. Ini menarik ini. Kita bicara tentang kreatif digital dan tentu saja nanti related dengan Society 5.0 ya. Nah, 5.0 di Pak Rektor Unhan. Pak Rektor ini penggiat transformasi pertahanan di dalam Society 5.0. Bisa dilihat kalau teman-teman podcast di sini, track record Pak Rektor Unhan aktif di berbagai kesempatan, keynote speaker, conference, webinar, kemudian engagement dan kerjasama internasional di dalam bidang big data, artificial intelligence, cloud, cyber teknologi, cyber summit, dan terakhir itu misalnya di IIDSS ya, Indonesia International Defense Science Seminar, juga dibarengi dengan International Conference on Advanced Computer Science and Information System. Apa agenda setting Pak Rektor dalam hal ini? Ya, terima kasih. Jadi saya sekaligus juga melanjutkan apa yang tadi sudah saya sampaikan mengenai transformasi di Unhan ini. Selain tadi ada prodi kedokteran militer, farmasi militer, juga kami mendirikan teknik militer dan juga MIPA militer. Jadi utamanya nanti kita akan membentuk ilmuwan-ilmuwan TNI yang maju terkait dengan cyber, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sangat penting karena dalam konteks yang tadi misalnya masyarakat 5.0 itu adalah kan kemudahan masyarakat itu untuk mengakses
semua informasi ya melalui teknologi yang ada untuk kepentingan yang kesejahteraan manusia. Nah, dalam konteks pertahanan, maka Society 5.0 ini adalah bagaimana mengakses informasi untuk keamanan, ya, untuk keamanan individu, untuk keamanan masyarakat, untuk keamanan nasional, dan juga untuk pertahanan negara. Nah, ini adalah sangat penting ya, membentuk para ilmuwan-ilmuwan TNI ini, para insinyur militer ini kita bentuk di Universitas Pertahanan ini untuk menguasai teknologi-teknologi yang ada. Jadi kalau tadi misalnya disampaikan untuk membuat program-program startup, di Unhan sendiri juga kita berupaya untuk mendorong para kadet mahasiswa itu untuk membuat program startup yang untuk bidang pertahanan. Misalnya kita merekayasa ulang untuk program komputer di rudal atau di radar atau di sistem kendali tank atau di sistem deteksi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sangat menarik kita mengupgrade program-program komputer yang ada di dalam alutsista ini yang aslinya dari negara lain, kemudian kita rubah menjadi sistem Indonesia. Mulai dari skema dekripsinya, enkripsi, kemudian juga program aplikasinya. Nah, inilah sebetulnya konsep dari Society 5.0 di bidang keamanan dan pertahanan. Ya. Makasih Pak Rektor, ini menarik nih. Lanjut nih ke Kakak Doni. Mungkin bisa elaborasi sedikit tentang program-program pemerintah terkait dengan transparansi data, kemudian kualitas data, proteksi data, apa saja yang sudah atau akan dilakukan di Komisioner Informasi di Kominfo. Mungkin bisa sedikit. Jadi selama ini, terima kasih Dr. Nugroho, selama ini sudah ada indeks keterbukaan informasi. Nah, indeks keterbukaan informasi itu di Indonesia itu rata-rata 70. Bali yang paling bagus, Bali 83. Kemudian NTT itu paling rendah, ya rendah di paling 35 paling rendah dari bawah. NTT itu kurang lebih 50. Dari situ kita bisa melihat kalau kita misalnya masalah stunting gitu ya, stunting, pasti Bali stuntingnya kecil dibandingkan NTT. Karena apa? Karena ibu-ibu hamil ini dengan keterbukaan informasi dia pasti akan menyerap informasi yang ada. Ya. WHO mengatakan 20%. Ya. Kemudian COVID kemarin kita naik 34%. Ya, tapi Bali kurang dari 20% karena keterbukaan informasi lah. Keterbukaan informasi ini karena saya itu di prodi ketahanan energi, saya akan menerapkan nanti ke depan 4A1S. Jadi ketersediaan informasinya ada, tapi aksesnya ada nggak? Akses informasinya, aksesnya ada, kediterima informasinya ada nggak? Kalau diterima informasi, keterjangkauan informasinya ada nggak? Gitu, affordability. Kemudian kedepannya sustainability, karena kalau di energi itu kan bambu itu bisa diterima di Mentawai, tapi belum tentu pembangkit listrik tenaga bambu bisa diterima di Jawa Tengah karena nanti akan dibuat lumpia itu. Siap. Ya, kompetisinya dengan makanan itu lumpia kan gitu. Ya kurang lebihnya begitulah. Dr. Nugroho. Ini Pak Doni udah masuk 4A1S ini. Kita ngobrol lanjutan tentang energi nih lanjutnya nih. 4A1S ternyata bisa juga ya di informasi komunikasi ya. Saya tahunya di energi aja soalnya Pak. Mungkin Pak, lanjut ke Pak Rektor Trisakti nih. Kita sekarang masuk sesi sistem energi Prof. Tadi soalnya udah dibuka sama Kakak Doni tadi, 4A1S itu biasa dipakai di energy security. Mungkin terkait dengan kreatif digital. Mungkin bisa dihubungkan juga dengan 4A1S atau sistem energi yang tadi kita sudah diskusikan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, betul. Jadi kalau dalam hal energi, lalu digital akan kita coba manfaatkan. Ini ada satu contoh menarik. Saat ini sedang ada penelitian di Bandung yang saya bimbing S3 tentang bagaimana kita bisa mengestimasi cadangan minyak yang ada dalam kandungan bumi, tapi tanpa harus melakukan eksplorasi. Karena eksplorasi itu mahal sekali. Betul. Tapi bagaimana supaya para calon investor bisa dengan cepat mendapatkan informasi. Ada berapa
cadangan minyak di daerah tersebut. Ya. Nah ini kita dekati dengan artificial intelligence, data mining ya. Banyak tekniknya, salah satunya artificial neural network. Jadi kita mencoba mendeteksi ada indikator geologi atau parameter geologi seperti apa aja di daerah tersebut. Lalu kita bisa mentaksir dengan indikator parameter ini kira-kira berapa cadangannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan dataset yang sudah best practice. Ya. Jadi dari semua eksplorasi produksi yang pernah ada sebelumnya itu kan ada data. Ya. Lalu data ini coba kita matchkan. Dia punya parameter geologi seperti apa? Dimatchkan dengan parameter geologi calon lapangan baru. Diolah dengan data mining, dengan machine learning. Bisa kita estimasi kira-kira di situ ada berapa. Iya. Nah, maka dengan demikian pendekatan digital khusus untuk hal ini bisa kita manfaatkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan Iya. di dalam melakukan investasi. Walaupun demikian ini kan suatu pendekatan baru yang belum tentu efektif, tetapi bisa kita cobakan dalam situasi-situasi tertentu. Oke. Nah, dari mana datasetnya? Tidak bisa kita peroleh dengan cara begitu saja. Kita cari yang sudah ada open dataset. Salah satunya di Amerika sudah ada. Dia sudah open source, lah kita pakai dataset itu Ya. untuk mendeteksi situasi-situasi di cadangan-cadangan calon cadangan baru. Oke. Itulah manfaat digital dalam estimasi energi. Iya. Ya. Menarik ini. Udah masuk kreatif digital, sekarang masuk ke energi sistem. Nah, sebelahnya adalah Pak Prof. Octavian. Nah, Prof. Octavian ini kan ahli pertahanan. Sekarang geopolitik di dunia itu berubah, Prof. Sekarang potensi untuk penguasaan geopolitik ini berubah. Mulai dari perang Ukraina dan Rusia, kemudian penguasaan logistik militer, penguasaan resource ekonomik, energi dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dielaborasi nggak antara tadi yang disampaikan Prof. Kadarsah terkait dengan penguasaan resource energi dengan perang cyber ke depan, terutama terkait dengan logistik energi untuk pertahanan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Prof. Octavian. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Jadi terkait dengan geopolitik ya, kebetulan ini juga merupakan pengetahuan yang harus dipahami dan dikuasai oleh kita semua. Jadi geopolitik klasik itu memang menekankan kepada dominasi fisik. Tapi kalau geopolitik modern itu lebih mengutamakan kepada influence, jadi pengaruh. Ya. Nah, apa yang terjadi seperti sekarang di Ukraina itu memang masih konteksnya di geopolitik klasik. Bagaimana Rusia ingin melakukan dominasi secara fisik ya, terhadap Ukraina. Nah, demikian juga dengan dikaitkan dengan keamanan energi, ya, energy security. Maka geopolitik itu memang selalu berupaya untuk mendapatkan sumber energi baru, sumber daya baru. Ya, kita ketahui dari mulai Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, maka banyak negara-negara yang melakukan suatu serangan, manuver militer itu adalah dalam konteks ingin mendapatkan sumber daya baru. Ya, apakah itu sumber daya pangan ataupun sumber daya energi. Nah, oleh sebab itu sumber-sumber energi di Indonesia ini memang harus diamankan. Nah, mulai dari sumbernya sendiri sampai dengan nanti distribusinya, ya. Kemudian pembagian alokasi dan lain sebagainya. Nah, jadi memang dalam konteks perang modern, maka energi ini menjadi sangat penting karena memang semua peralatan militer itu digunakan juga dengan energi yang harus memenuhi. Kita juga melihat sekarang di Ukraina banyak kendaraan-kendaraan tempur yang terbengkalai. Itu karena pasokan energinya terlambat. Ya, betul. Ya, pasokan energi yang terlambat, akhirnya justru ditinggalkan oleh prajuritnya. Ya. Nah, oleh sebab itu namanya pasokan energi, ketersediaan energi ini memang suatu hal yang mutlak. Ya.
Nah, bagaimana sebetulnya sekarang misalnya suatu negara harus menyiapkan energi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari rakyatnya. Ya. Nah, kemudian juga untuk keperluan-keperluan pada masa krisis. Ya. Maka perhitungan cadangan energi suatu negara itu selalu untuk masa damai dan untuk masa krisis, kan gitu. Bahkan bisa nanti meningkat pada masa perang. Ya. Nah, inilah sebetulnya fungsi asasi dari pertahanan, dari militer ini untuk selalu mengamankan sumber daya energi. Nah, sekarang kita pun juga di dalam konteks perang modern itu menyiapkan TNI itu untuk menghadapi electronic bomb. Nah, electronic bomb ini sekarang adalah bom yang bisa melumpuhkan sistem energi di suatu daerah atau suatu tempat, sehingga akhirnya peralatan-peralatan militer itu tidak bisa beroperasi dengan optimal. Nah, kita penting sekali sekarang menjaga sumber energi itu dan pemanfaatannya ke depan. Nah, salah satunya dengan program studi di S1 yang sekarang ada di Unhan itu, kita membentuk teknik militer. Itu ada yang prodi teknik mesin militer, teknik elektromiliter, teknik informatika, dan teknik konstruksi bangunan militer. Nah, semuanya itu nanti akan membahas mengenai perkembangan teknologi big data yang saat ini mengemuka. Ya, jadi kita menyiapkan bahkan di dalam konsep ke depan kita juga menyiapkan metaverse IKN. Jadi ibu kota Nusantara itu kita siapkan kalau secara fisik sekarang dibangun oleh pemerintah. Kami dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia berupaya untuk menyiapkan metaverse IKN. Jadi bagaimana memanfaatkan virtual reality dan augmented reality itu menjadi satu. Jadi untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan maupun tugas-tugas kepemerintahan. Terima kasih. Makasih Prof. Ini ada beberapa kata kunci nih, big data, digitalisasi data, dan keamanan data. Mungkin bisa sedikit dijelaskan oleh anggota Dewan Komisioner Informasi kita, Kakak Doni. Terima kasih Dr. Nugroho, tapi saya pikir kita ini kan belum dilantik, jadi masih di paripurna. Jadi kita ini presiden, takut mendahului inilah. Izin. Jadi kalau saya tadi yang disampaikan Prof. Kadarsyah dan Prof. Octavian tadi, saya menggarisbawahi itu bahwa kalau kita itu siap perang, kita harus siap damai. Kalau kita siap damai, harus siap perang, kan itu aja. Kemudian yang kedua itu yang saya tarik tadi adalah politik. Perang itu sebenarnya kepanjangan dari politik. Kemudian kalau perang tidak diselesaikan, ya diplomasi lagi, arahnya ke politik lagi. Jadi saya pikir ini akan berputar terus, seperti negosiasi yang paling handal di dunia itu cuma ada dua. Kalau di teori militer dan teori sipil mungkin agak sama, represif atau persuasif. Kalau di persuasif tidak bisa, ya kita represif, kan dari dulu begitu. Dan sekarang ditunjukkan tadi oleh Prof. Octavian, ya, bahwa Rusia itu sudah tidak tahan lagi untuk dipersuasif, ya udah represif aja gitu. Jadi kepanjangan tangan dari kepanjangan dari politik itu adalah perang. Itu satu yang tadi yang saya bisa sampaikan. Yang kedua itu ini domainnya domain apa sekarang? Domainnya itu tadi Prof. Octavian jelas, hati-hati ini ada bergeser nih, perangnya itu tidak perang non militer lagi, nih perang modern. Perang militer, udah masuk ke perang militer. Padahal kalau dari sisi kita melihat selama ini bahwa non militer masih mendominasi. Non militer itu masih mendominasi, tapi tiba-tiba kita dikagetkan oleh Rusia yang menginvasi Ukraina dengan perang tradisional tadi yang disampaikan, perang tradisional dan sebagainya. Mungkin kita bisa melihat bahwa kalau kami bahwa memang Amerika itu punya SPR, Strategic Petroleum Reserve. Tapi tadi Prof. Octavian mengatakan bahwa kita ini juga harus punya cadangan. Nah, kalau cadangan kita itu kebesaran, dibuat apa? Kan kita juga tidak mau dong uangnya itu ini, tapi Amerika akan melakukan SPR itu tadi ditradingkan gitu. Pada waktu harga minyak tinggi ya dijual seperti logistik energi lah, kurang lebihnya begitu. Nah, ini yang harus diatur sebenarnya, harus diatur bahwa apakah kita harus memperkuat militer kita atau kita harus memperkuat teknologi, ketahanan teknologi ya. Ketahanan teknologi itu ada ketahanan informasi tadi. Jadi
apa poinnya di sini ya, jangan sampai kita tadi cadangannya terlalu besar, kita ini kan anggarannya terbatas. Kalau kita negara punya anggaran banyak, nyimpen energi sebanyak-banyaknya tidak ada masalah, 3 bulan begitu. Sekarang kan kita 29 hari lah, 28-29 hari cadangan operasional kita, cadangan strategis kita belum ada. Ya. Nah ini yang harus dipilah-pilah menurut kami. Ya, ini harus dipilah-pilah, termasuk tadi mau teknologi atau mau ini. Jangan sampai kita nanti kita di teknologi ternyata ke depan itu trennya perang tradisional lagi. Trennya perang tradisional pakai bom atom dan sebagainya. Nah ini kita memang harus membaca tren, satu tren. Yang kedua, kalau saya melihat jangan sampai kita itu mau terbuka seterbuka-terbukanya, karena banyak pihak asing itu pengen kita ini terbuka ya dengan dalih apapun. Nah, termasuk ini data ya. Termasuk data, termasuk apa nanti militer itu seperti apa sih cadangan energi. Kalau saya sebenarnya saya tidak terlalu setuju. Karena apa? Karena kalau pertanyaan yang sama kita balikkan ke ini, kemana, ke negara yang minta kita terbuka, mereka juga tidak mau terbuka juga. Saya kira itu ya, ini yang harus diwaspadai lah. Oke. Kalau digitalisasi data di sektor energi, Prof. Kadarsah, mungkin ada sejumlah riset-riset yang Prof. Kadarsah tadi sudah sampaikan ya. Nah ini apa namanya tren ke depan? Iya, jadi begini. Pertama kita berbicara ada siklus yang bergeser terkait dengan masalah energi. Siklus pertama yang kita sebut konvensional, mereka mengatakan, terutama negara maju, bahwa negara mereka akan maju kalau mereka ekonominya maju, termasuk industrinya maju. Tapi dia mengatakan industri akan maju kalau dia kuasai energi, bukan memiliki energi. Artinya apa? Dia harus menguasai energi. Syaratnya apa? Ada syarat yang ketiga, yaitu kuasai geopolitik yang Pak Rektor Unhan sampaikan tadi. Lalu kepercayaan mereka yang berikutnya, bisa menguasai geopolitik kalau punya kekuatan militer. Militer akan kuat kalau dia kuat teknologi. Teknologi kuat kalau dia SDM-nya kuat. SDM kuat kalau ada uang buat membangun SDM untuk R&D. Nah, siklus ini hanya berlaku untuk energi konvensional. Batu bara, minyak bumi, gas. Kenapa? Karena bisa diangkut dari tempat yang jauh. Geopolitik dia kuasai, dibawa ke negaranya. Tetapi sekarang dengan batu terbarukan, contohnya angin, listrik, matahari, itu nggak bisa diangkut. Itu langsung dipakai di lokasinya. Sehingga disinilah kalau kita semakin cepat masuk pada energi baru terbarukan, maka siklus yang konvensional tadi sudah nggak berlaku lagi. Artinya apa? Di dalam energi baru terbarukan itu peran digital sangat penting. Contohnya adalah blockchain. Saya bukan ahli blockchain. Saya tidak tahu blockchain itu apa, tetapi menurut kawan-kawan yang bergerak di energi baru terbarukan, ketika ada solar cell ditaruh di atas rumah kita, itu kan bisa jadi akan berlebih. Siangnya dimasak, ditaruh dalam baterai, malam hari dipakai, ternyata bersisa. Kalau bersisa itu kan bisa di-share dengan tetangganya atau dengan PLN. Di sini perlu blockchain, perlu digital support. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa energi baru terbarukan sebaiknya beriringan dengan juga aspek teknologi digital. Hanya juga kita harus melihat ada tantangan sosialnya, ada bahayanya yang bisa merugikan si pemilik solar cell. Contohnya apa? Ketika nanti dalam blockchain itu kan ketahuan sama yang ada dalam anggota blockchain itu. Kok dia sekarang energinya dia nggak banyak pakai, berarti dia sedang nggak ada di rumah. Itu bisa terjadi pencurian ke rumahnya karena dianggap nggak ada orang di situ. Jadi kita mesti hati-hati juga. Digital oke, tetapi kita harus aware apa saja celah-celah yang menjadi danger atau bahaya yang bisa mengancam si orang-orang yang memakai digital itu sendiri. Jadi ada aspek manfaat dan juga aspek kewaspadaan yang harus kita lihat. Jadi itu apa namanya konvensional ke yang baru terbarukan, digital masuk, tapi digital pun hati-hati. Saya kira itu. Smart grid. Smart grid. Oke, nah ini menarik ya, diskusi tentang smart grid dan smart grid untuk instalasi pertahanan. Saya ingat, jadi saya satunya teknik fisika dulu, Prof. Kadarsah. Saya tuh belajar
Supervisory Control and Data Acquisition, atau kita sebut dengan istilah SCADA system. SCADA. Itu banyak sekali dipakai di militer. Mungkin Prof. Octavian bisa merelatedkan antara smart grid tadi dengan instalasi pertahanan khususnya di remote area. Mungkin Pak Octavian bisa jelaskan sedikit. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan smart grid ini, kita memang di Unhan sekarang merancang yang namanya military microgrid, ya. Microgrid. Jadi kita coba integrasikan semua teknologi energi baru terbarukan, terutama memang untuk kepentingan pertahanan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor Trisakti, itu sangat penting membangun sekarang itu logistik militer itu memang lokal untuk setiap area di Indonesia. Ya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya ada apa-apa di Indonesia ini, dengan konstelasi negara Indonesia itu sebagai kepulauan, maka logistik militer itu salah satunya energi itu juga memiliki kerawanan ketika harus didistribusikan ke daerah-daerah lain. Oleh sebab itu konsepnya di Unhan itu memang supaya masing-masing pulau besar di Indonesia ini memiliki pusat-pusat logistik militer. Jadi termasuk cadangan pangan dan cadangan listrik. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Kadarsa terkait dengan smart grid, ya. Maka dirancang sekarang itu military microgrid itu untuk energi baru terbarukan yang lebih berbasis kepada blue energy. Oke. Negara Indonesia ini negara kepulauan, Ya. 2/3 wilayahnya adalah laut. Ya. Ya. Maka kita bangsa Indonesia itu harus mampu memanfaatkan laut itu sebagai kesejahteraan, ya, sebagai faktor yang bisa mendukung kesejahteraan dan energi. Nah, dari teknologi energi baru terbarukan sangat memungkinkan, ya, menyiapkan untuk energi dari permukaan air laut itu sendiri, mulai dari surface wind energy. Jadi ada kincir angin di atas laut itu, ada surface solar, ya, solar wind, kemudian surface solar energy. Kemudian juga ada yang dari dasar lautnya, Ya. seabed geothermal energy, seabed, ya, jadi di dasar lautnya. Oke. Kemudian di kolom lautnya sendiri, mulai dari ada tidal energy, jadi energi yang dihasilkan oleh pasang surutnya air. Kemudian ada arus, Ya. ya. Ada currency energy, Ya. yang kemudian juga ada wave energy, Ya. gelombang. Jadi karena gerakan gelombang itu juga bisa menghasilkan energi. Nah, ini 6 jenis energi baru terbarukan ini, teknologinya itu sebetulnya sudah bisa kita kembangkan. Bahkan yang terbaru sekarang itu adalah energi dari air laut itu yang disebut sea water fusion energy. Oke. Jadi ketika air laut itu senyawa kimianya, hidrogen dan karbon, oksigen itu misalnya dipisahkan, maka itu akan menghasilkan energi yang juga cukup besar, luar biasa. Nah, energi-energi itu semua dirancang bisa menjadi satu, diintegrasikan dalam military microgrid ini. Ya. Ya. Maka pangkalan-pangkalan militer TNI di pulau-pulau terluar, di wilayah-wilayah terpencil, ini sangat efektif apabila memanfaatkan military microgrid yang sedang kita rancang ini. Oke. Nah, ini adalah konsep-konsep ke depan terkait dengan bagaimana untuk menyiapkan ketahanan energi. Ya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Kadarsa juga dalam military microgrid ini sangat mengutamakan teknologi digital. Ya. Jadi digitalisasi untuk mengatur, misalnya mengatur energi itu sendiri, supaya tidak terjadi beban yang tidak merata. Kemudian untuk mengatur supaya distribusinya juga merata. Demikian juga sampai nanti di pangkalan militer, siapa konsumennya. Ya.
berapa yang akan disuplai untuk peralatan, Ya. berapa yang untuk konsumsi prajurit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah digitalisasi. Nah, apa yang tadi memang disampaikan oleh Pak Doni dan juga Prof. Kadarsa ini yang tadi terkait dengan informasi dan data, kita memang perlu untuk menyamakan dulu, Pak Nugroho. Nah, jadi kalau di Unhan ini memang kita basisnya itu ada hierarki. Jadi pertama itu memang cuman fakta-fakta, kemudian meningkat menjadi data, kemudian meningkat informasi, Ya. dan terakhir adalah intelijen. Ya. Jadi data itu kalau menurut kami di Unhan itu, data adalah kumpulan fakta yang sudah terstruktur dan sistematis. Ya. Tapi kalau informasi itu adalah kumpulan data yang sudah diolah dan dianalisis. Ya. Nah, intelijen itu adalah kumpulan informasi Ya. yang sudah divalidasi. Ya. Oleh sebab itu pada military microgrid itu kita mencoba untuk levelnya itu adalah mengolah data. Mengolah data untuk kepentingan energi, memenuhi kebutuhan dari militer. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Octavian, ini menarik ya, seru tentang Prof. Kadarsa tadi tentang blockchain di PLTS. Saya ingat waktu di Australia itu teman saya tuh banyak ngomongin blockchain PLTS tuh Prof. Itu menarik, di sana udah mulai dagang paket-paket energi via blockchain. Nah sekarang kita ke Kakak Doni. Kakak Doni termasuk penggiat microgrid ini kalau di Unhan. Mungkin bisa di elaborasi sedikit Kakak Doni terkait dengan microgrid, kemudian gimana traceability perdagangan tersebut dan transparansi data. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Terima kasih. Jadi saya tadi mendengar dua senior saya, Prof. Kadarsa, Prof. Octavian, itu kuncinya itu di harga. Kalau energi di Indonesia itu kuncinya di harga. Tadi disampaikan juga bahwa ada fosil, ada energi terbarukan, tapi yang tadi disampaikan itu transisi itu paling penting. Transisi energi ini yang kadang-kadang kita ingin langsung berpindah ke satu dan yang lain. Padahal step-step itu harus dilakukan, dan di RUEN udah jelas di Rencana Umum Energi Nasional ya, PP-nya nomor 79 tahun 2014. Kemudian di Undang-Undang Energi udah jelas di situ bahwa batu bara itu nanti dikuranginya berapa, energi terbarukan ditingkatkannya berapa. Kemudian batu bara itu sebagai penyangga. Sebagai penyangga. Artinya apa? Artinya fosil ini juga ya diperlukan juga sementara ini. Ya apalagi dengan naiknya harga minyak, naiknya batu bara. Karena apa? Karena anggaran itu terbatas, tapi kegiatan yang harus dibiayai itu banyak sekali. Nah ini yang kita harus realistis lah, ya. Tapi kalau tadi saya bicara masalah military microgrid itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Artinya apa? Artinya kita jangan bicara harga lah kalau bicara masalah militer. Kalau kita bicara masalah sipil, ya memang harga karena kepentingannya kan lebih luas. Kalau militer kan di daerah-daerah terpencil itu pasti listriknya off grid, jadi tidak bisa on grid lah gitu kan, off grid. Dan itu keamanan kedepannya juga penting. Karena apa? Kalau ada apa-apa, dihancurkan pun jaringan listrik ini tetap bertahan. Karena apa? Off grid gitu. Dan ini jangan ditawar-tawar lagi lah kalau untuk urusan pertahanan. Jadi saya waktu itu juga membuat cost benefit analysis ya. Saya banyak membimbing mahasiswa-mahasiswa Unhan S2 maupun S3 ya. Kalau dalam kondisi perang berlarut itu bagaimana? Ya harus off grid kuncinya. Dan kalau off grid jangan ditawar lagi. Sehingga apa? Kalau ditawar artinya apa? Cost benefit itu manfaat kalau pertahanan negara itu nggak bisa ditawar. Kedaulatan wilayah masa ditawar? Keutuhan wilayah, kedaulatan negara, keselamatan bangsa mau ditawar nggak bisa. Kalau manfaatnya dimasukkan, manfaatnya akan tinggi. Nah kalau manfaatnya akan tinggi, biayanya akan tinggi. Jangan diirit nih biaya. Ya kalau diirit-irit nanti misalnya ada satu kota mau dibangun tapi pemadam kebakarannya ditaruh di pinggir gitu. Karena apa? Karena ya udah kebakaran kan nggak terjadi 6 bulan sekali, mungkin setahun sekali lah. Kalau berpikirnya begitu ya, wah itu berat itu. Maksud saya kalau yang namanya pertahanan negara, yang namanya ketahanan nasional jangan ditawar-tawar lah. Kalau yang lain-lain mungkin harga transisi energi, tapi kalau untuk urusan pulau-pulau terpencil, kalau nanti ada kapal Cina lewat atau kapal ini lewat, kita tidak punya hubungan telepon nggak bisa karena energinya nggak ada gitu kan, lampu
lampunya itu kayak sentir gitu kan dulu. Ya. Nah, ini menurut saya kata kuncinya kalau di pertahanan negara, untuk pertahanan negara jangan ditawar-tawar lah, karena itu kalau ada apa-apa ya harga yang harus dibayar itu sangat besar, saya kira itu. Iya, pertahanan negara, oke, terkait dengan energi security. Tapi saya mau ngambil sisi lain ini, Prof. Kadarsa. Setahu saya Pak Kadarsa ini ahli dalam sistem informasi dan keputusan. Itu kepakaran Prof. Kadarsa ini. Tadi diskusinya banyak ini, mulai dari ibu kota negara tadi Pak Doni nyampein tentang ibu kota baru, kemudian Prof. Kota, bukan ibu kota. Oh sorry, Satu kota, bukan ibu kota. Satu kota. kota, kita sebut aja kota. Kemudian Prof. Octavian tadi menyampaikan tentang kebutuhan logistik militer, microgrid di perbatasan. Nah, dari sudut pandang kepakaran Prof. Kadarsa nih, sistem informasi dan keputusan. Pasti Pak Prof. Kadarsa banyak mendevelop riset-riset terkait dengan hal tersebut. Mungkin bisa. Iya. Waduh, ini ceritanya panjang, tetapi mungkin saya ambil pendeknya saja. Ya. Tadi nyambung yang Prof. Octavian, bahwa apapun yang kita putuskan itu harus berbasis data. Ya. Jangan berbasis persepsi. Ya. Jadi inti daripada sistem informasi keputusan itu adalah ketika kita mau ngambil keputusan, maka kita pertama harus menyeleksi dulu apakah data yang akan kita pakai itu relevan atau tidak. Nah, di dalam teknik data mining itu ada 6 tahap untuk melakukan pemrosesan data. Yang pertama adalah satu, datanya itu sesuai enggak dengan kepentingan yang akan kita garap itu. Ya. Jadi kunci yang pertama tadi, data relevan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memproses data itu supaya keputusan bisa diambil. Pemrosesan pun berbagai cara, tergantung keputusannya apa yang akan dilakukan. Banyak teknik-teknik operation research, itu kan optimasi. Ya. Tapi keputusannya biasanya single kriteria. Tetapi ada keputusan yang sifatnya multi kriteria. Misalkan Pak Nugroho mau memilih beli mobil baru, itu kan kriterianya banyak. Ya. Apakah kecepatannya, lalu daya tahannya, BBM-nya yang dipakai dan seterusnya. Maka di sini pun multi kriteria akan berbeda dengan single kriteria. Nah, oleh karena itu dalam sistem informasi keputusan kita mengkaji yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan data. Karena data itu belum tentu ada. Yang kedua bagaimana menyimpan, bagaimana tadi Pak Prof. Octavian mengatakan mengolah, lalu disajikan kembali. Setelah disajikan baru tadi harus divalidasi. Banyak tekniknya, ada teknik statistik, teknik yang FGD dengan teknik Delphi namanya dan lain-lain. Setelah valid baru kita percaya, pakailah untuk ngambil keputusan. Tahap berikutnya, keputusan itu spektrumnya luas, yaitu berbicara model keputusan mau dengan cara apa memutuskannya. Apakah kualitatif atau kuantitatif, apakah dengan simulasi atau dengan algoritma yang lain. Nah, di sini terbuka lebar buat kita yang terkini, yang sekarang itu basisnya memang ke arah data mining, artificial intelligence yang lain-lainnya. Ya. Jadi ceritanya panjang, tapi intinya itu tadi, ambillah keputusan berbasis data yang relevan. Mungkin itu dulu. Ya, makasih Prof. Kadarsa. Tadi ngomongin soal mobil ya, saya prefer mobil hybrid, Prof. Cuman sayangnya di Indonesia itu charging stationnya belum banyak. Oh, nanti menyusul. Pasti nanti. Iya. Siap. Nah, itu tinggal tunggu waktu saja. Siap. Hybrid kan nggak perlu. Hybrid kan nggak perlu charging station, mobil listrik kan. Ya, oke. Kita diskusi ini panjang nih, ngomongin mobil listrik. Tapi kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Octavian. Fundamental blockchain dalam sistem pertahanan nasional dikaitkan dengan perang cyber ke depan. Ya, jadi untuk perang cyber ke depan itu sebetulnya basisnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Kadarsa, big data yang relevan, Ya. kan gitu. Jangan sampai nanti big data tapi tidak relevan. Ya. Nanti kita bingung sendiri, Ya. gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memang berbasis big data,
kita harus punya satu metode bagaimana big data ini diolah supaya relevan, Ya, ya, yaitu memilih dan memilah. ya. Ya, karena kalau tidak nanti kita akan keliru Ya. dalam mengolahnya, Ya. kemudian keliru untuk menganalisisnya, keliru memvalidasinya, terakhirnya keliru mengambil keputusan. Ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya perang cyber ke depan, ya, itu salah satunya kan information warfare Ya. atau perang informasi. Nah, sebelum dunia ini mengemuka cyber warfare ini, sebetulnya lebih dulu dengan information warfare. Nah, ketika information warfare itu sebetulnya perang bagaimana supaya informasi itu yang benar itu untuk kita, Ya. tapi yang salah mungkin dimanfaatkan oleh kita untuk melakukan propaganda atau mispersepsi pihak lawan, Ya, ya. gitu ya. Nah, jadi sekarang jangan sampai kita sendiri nanti menjadi bumerang. Data yang kita olah untuk menjadi informasi yang menjadi senjata, justru nanti berbalik kepada kita sendiri. Nah, itulah sebetulnya akhirnya nanti ada yang keliru mengatakan bahwa data yang keliru olah itu menjadi fake news, Ya, ya. menjadi hoax dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya di dalam militer itu memang ada teknik-teknik untuk mengolah ya data-data tertentu itu menjadi hoax, Oke. menjadi fake news, Betul. menjadi black campaign, Ya. jadi black data. Ya. Ya, kita semua ketika menerima apakah itu data atau informasi. Nah, jadi kemampuan kita sendiri juga harus ada untuk memahami bahwa data ini memang relevan. Setelah data itu relevan, kemudian apakah data ini bernilai enggak untuk kita? Kalau data yang relevan tapi enggak bernilai untuk kita, enggak bermanfaat, ya mungkin kita buatkan untuk store tersendiri. Ya. Bisa menjadi arsip Ya. atau dan lain sebagainya. Jadi big data ini panjang sesuai dengan blockchain-nya big data sendiri. Ya. Mulai dari sumbernya, itu sumbernya terpercaya atau tidak. Dia menggunakan channel untuk menyampaikan data itu sesuai dengan channel yang kita percaya atau tidak. Jadi yang pertama itu data itu harus kredibel. Betul. Nah, Kredibel. nah, jadi dari mulai blockchain itu kredibilitas data ini harus terjamin hingga nanti bisa diolah menjadi informasi. Ya. Nah, perang cyber ke depan itu ya selain yang tadi terkait dengan kontennya yaitu data dan informasi, juga terkait dengan jaringannya. Nah, bagaimana kita sekarang itu mengamankan jaringan komputer kita sendiri, Betul. jaringan listrik kita sendiri. Iya. Jadi yang paling utama itu jaringan listrik harus Ya. aman Ya. supaya listrik ini bisa menyalakan komputer. Betul. Jadi kalau misalnya perang cyber itu ada dua, memang menghantam langsung sumber listriknya, Ya. ada yang menghantam sumber informasinya, Ya. bisa yang menghantam jaringan komputernya. Komputer. Nah, di Unhan ini kita memang berupaya untuk mengantisipasi perang cyber di masa depan itu untuk semuanya itu tadi. Iya. Makasih Prof, ini menarik ya. Tapi tadi belum selesai tuh soal mobil listrik tuh Pak Doni. Maksud saya kenapa saya milih hybrid? Karena charging stationnya belum banyak. Jadi itu lebih banyak. Jadi, nah ini Pak Doni kan sebagai ketua Ikatan Alumni Universitas Trisakti, dan saya tahu alumni Trisakti ini banyak entrepreneur sama bisnismen yang sudah sukses nih, Prof Kadarsa. Nah mungkin bisa ke depan mungkin bisa mengencourage teman-teman alumni itu untuk optimalkan bisnis ke depan terkait dengan sektor energi dan digital. Mungkin ada pesan khusus mungkin? Mungkin ini ya, kalau pesan khusus itu saya sendiri kan menjadi ketua alumni Universitas Trisakti ini kan belum lama. Jadi kalau mau memberikan pesan-pesan itu kalau kita sudah mengenal betul begitu ya. Cuman memang kita ini sekarang tidak usah jauh-jauh. Ya kita harus jujur juga bahwa database alumni ini juga masih harus dibenahi ya. Bagaimana kita mau bicara banyak kalau database kita ini belum
belum inilah, belum maksimal begitu. Kemudian kalau yang alumni ya, saya berpikir alumni itu di mana-mana ya. Alumni seperti dulu Prof. Kadarsa mengatakan ya kembali ke alma mater. Alm, saya ingat itu. Alm itu air susu, mother itu ibu. Jadi kembalilah ke air susu ibu lah. Memang orang-orang yang memang dengan ibunya itu sangat dekat, itu hidupnya akan sukses gitu. Betul. Itu satu. Yang kedua ya tadi yang dibicarakan, karena saya kebetulan saya itu mendalami kebijakan. Ya. Kita mau bicara apapun itu sebenarnya itu tadi Prof. Kadarsa sudah mengatakan kriteria, alternatif kriteria kalau di kebijakan itu memang tujuannya apa dulu, sebelumnya ditanya dulu tujuannya apa. Kriteria alternatif itu akan menyesuaikan dengan tujuan. Mau bicara data apapun tuh tujuannya apa? Kalau tujuannya sophisticated, datanya harus bagus. Kalau tujuannya nggak sophisticated ya menyesuaikan lah dengan tujuan dan sasaran, itu mungkin yang harus diinikan. Tapi yang paling penting tuh begini, kita ini kadang-kadang ya bicaranya bagus, tatarannya semuanya bagus, tapi tahap akhirnya itu kan ujung-ujungnya itu kalau ada policy ya. Waktu saya belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, itu sekolah kebijakan yang lumayan baik gitu. Political science itu adalah guru daripada policy. Artinya ya sekarang kita kembalikan ke pihak-pihak yang pengen memang sesuatu itu berjalan baik gitu. Jadi kalau kita mau apapun, kalau ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan segala sesuatunya itu mungkin dia tahu berjalannya baik, tapi jangan dulu berjalan baik ke sana lah, karena ada muatan-muatan tertentu. Artinya apa? Kata kuncinya itu satu, kita itu harus guyup gitu. Ya, guyup itu paling kita guyup dengan Pak Rektor Universitas Trisakti, guyup dengan Universitas Pertahanan, lebih enak. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini mungkin closing juga nih, closing statement dari Pak Rektor Trisakti mungkin terkait dengan mahasiswa, dosen, alumni, kemudian tentang riset inovasi ke depan Trisakti terkait dengan energi dan digitalisasi ke depan. Prof. Mungkin saya highlight yang digitalisasi, Pak Nugroho, karena kalau semuanya mungkin terlalu Banyak. panjang. Nah, digitalisasi yang saya harapkan adalah mari kita fokus kepada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Oke. Pertama adalah pendidikan. Dalam bayangan saya, semua anak-anak muda di negeri ini ingin pintar, mesti punya akses kepada dosen yang hebat juga. Maka yang namanya global classroom, nanti di negeri ini dosen-dosen yang hebat di masing-masing perguruan tinggi, dia bikin kelas yang bisa diakses oleh semua anak-anak muda di Indonesia. Ini maju bersama. Pertama indeks IPM yang pertama itu pendidikannya. Yang kedua kesehatan. Banyak fakta di seluruh penjuru tanah air itu banyak puskesmas kecil yang hanya punya bidan, belum punya dokter. Nah, padahal ada ibu yang hamil kan, itu kan sekarang kerawanan meninggalnya ibu hamil itu tinggi di daerah terpencil. Mestinya bidan punya keahlian yang sama dengan dokter ginekologi. Nah, dengan bantuan digital, adanya expert system atau sistem pakar, itu kepakaran si dokter-dokter ginekologi itu disebar ke semua bidan. Sehingga ketika ada pasien kritis, dia udah bisa ngambil keputusan dengan bantuan digital expert system tadi. Telemedicine. Itu yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi. Jadi masalah supply chain. Bahwa mestinya di setiap daerah itu ada suatu peta yang bisa terpantau dari satu titik, dari pusat. Di sini berlimpah komoditi apa, di mana kekurangan mana, ini kan tinggal dikirim nanti pakai logistik. Jadi intinya marilah kita sama-sama manfaatkan digital untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Itu saja. Yang terakhir saya senang itu, Prof. Komoditas ada di mana, jadi bisa di-share secara merata. Mungkin case minyak goreng tuh bisa jadi riset selanjutnya tuh. Nah, ini terakhir nih, Prof. Octavian, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya tahu di Unhan ini tahun ini berdiri nih program studi baru namanya Cyber Defense Technology. Nah, sekaligus mungkin Prof. Octavian closing statement terkait dengan prodi baru ini, apa sih yang mau dikerjain ke depan?
Ya, terima kasih. Jadi memang program studi yang baru ini memang untuk mengantisipasi digitalisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kadarsa. Nah, kita mencegah bagaimana supaya ada orang-orang yang kreatif dan inovatif ini digitalisasinya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi kita harus paham nanti dengan program studi yang baru ini, teknologi pertahanan cyber ini, Indonesia harus bisa dilindungi. Sistem informasinya, sistem big datanya, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tujuan mencetak nanti para ilmuwan TNI itu untuk paham mengenai teknologi pertahanan dalam perang cyber. Ya, harapannya ya nanti para masyarakat banyak yang mendaftar juga ke program studi yang baru ini, sehingga pengetahuan ini bisa disebarluaskan untuk negara dan untuk seluruh masyarakat. Mungkin join lecture sama student exchange ya, Trisakti sama Unhan ya. Terima kasih, Prof. Ya, ini menarik ini, diskusinya kayaknya waktunya habis nih. Saya diingetin sama Flor, waktunya habis. Tapi saya yakin Trisakti ini punya agenda berikutnya, podcast berikutnya nggak kalah seru ya. Dan bisa bareng, mudah-mudahan ke depan tetap sama Unhan. Mungkin saya akhirin di sini. Mungkin kita salam bela negara ya, Prof ya. Makasih. Makasih semuanya. Salam bela negara.